Yang pertama, latar belakang. Udang faname atau bisa disebut Lithopenaus faname merupakan salah satu komoditas unggulan aquaculture di Indonesia karena memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat, kemampuan adaptasi lingkungan yang baik, serta permintaan pasar yang terus meningkat baik di dalam maupun luar negeri. Namun, di balik potensi tersebut, budidaya udang faname masih menghadapi masalah besar, khususnya pada aspek biaya produksi. Pakan menjadi komponen biaya terbesar, yaitu mencapai sekitar 60-70% dari total biaya produksi, sehingga sangat mempengaruhi keuntungan pembudidaya. Ketergantungan terhadap pakan komersial berbasis tepung ikan juga menimbulkan masalah lain seperti harga yang tidak stabil, dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pakan yang lebih terjangkau, ramah lingkungan, dan tetap mampu memenuhi kebutuhan nutrisi udang faname secara optimal. Yang kedua adalah permasalahan. Permasalahan utama dalam budidaya udang faname tidak hanya terbatas pada tingginya harga pakan komersial, tetapi juga pada belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya limbah pertanian yang sebenarnya melimpah dan bernilai nutrisi. Limbah seperti dedek padi, ampas tahu, tepung jagung, dan daur kelor yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai bahan baku pakan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pakan alternatif dapat menurunkan pertumbuhan atau tingkat kelangsungan hidup udang jika tidak diformulasikan dengan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus untuk menjawab bagaimana limbah pertanian dapat diolah menjadi pakan alternatif melalui proses fermentasi, bagaimana pengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname, serta sejauh mana inovasi pakan ini mampu menekan biaya produksi dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya adalah usulan inovasi yaitu Fermofit Shrimp yang dimana pakan fermentasi berbasis limbah pertanian. Yang pertama, bahan utamanya adalah dedak padi, tepung jagung, ampas tahu, dan juga daun kelor kering. Selanjutnya ada teknologi utama. Yang pertama adalah proses fermentasi menggunakan EM4 atau ragi, dan yang kedua pencetakan pakan dalam bentuk pelet. Untuk tujuan inovasinya, yang pertama meningkatkan daya cerna pakan, yang kedua menekankan FCR, yang ketiga mengurangi biaya produksi, dan yang terakhir mendukung aquaculture berkelanjutan. Selanjutnya ada kandungan dan ketentuan pakan. Untuk kandungan komposisi nutrisi Fermofit Shrimp, yang pertama protein kurang lebih 28-32%, stabilitas air dari 3-5 jam, dan bentuk pelet fermentasi. Selanjutnya ada ketentuan pakan atau ketentuan penggunaan. Yang pertama diberikan 2-5 kali per hari, yang kedua tidak berlebihan atau menghindari sisa pakan, dan yang terakhir disesuaikan dengan biomasa udang. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 manfaat inovasi. Yang pertama ada manfaat teknis, yaitu meningkatkan pertumbuhan udang, menurunkan FCR, meningkatkan survival rate. Dan yang kedua ada manfaat ekonomi, efisien biaya pakan 20-30%, mengurangi ketergantungan pakan komersial, cocok untuk pertambakan skala kecil sampai menengah. Dan yang ketiga ada manfaat lingkungan, yaitu pemanfaatan limbah pertanian, mengurangi pencemaran organik, mendukung ekosistem sirkular. Oke, di sini jadi ada dukungan jurnal ilmiah. Ini dari beberapa yang kita ambil, ada 5 ya. Ini sudah cukup. Yang pertama itu dari Alfred 2024, itu menjelaskan bahwa pakan fermentasi meningkatkan pertumbuhan, imun, dan kesehatan udang faname. Kedua, itu ada probiotik dalam meningkatkan pakan ya secara efisiensi pencernaan atau bahkan sangat efektif sekali dalam menurunkan FCR. Yang ketiga itu ada fermentasi Lactobacillus sp meningkatkan berat udang hingga 20%. Jadi udang lebih gemuk dan lebih sehat juga. Yang keempat ini, protein nabati mampu menggantikan tepung ikan tanpa menurunkan performa. Yang terakhir, pakan berbasis tanaman dan mikroalga meningkatkan pertumbuhan udang. Nah, di sini itu kita juga menambahkan sebuah teknologi yang diminta kemarin sama Pak Bonda, yang
perlu sekali ada sebuah teknologinya. Nah, di sini ada monitoring pemberian pakan. Jadi kita secara tidak langsung ini didukung secara pemantauan real time. Penerapan teknologi ini juga pastinya untuk udang ya, karena udang itu sangat sensitif sekali. Kalau misalnya DO-nya turun itu pasti bakal mati. Maka dari itu ini diperlukannya yaitu pengukuran berupa DO-meter dan juga PA meter. Jadi benar-benar harus diperhatikan sekali agar untuk meningkatkan produktivitas dari udang faname ini melalui pakan yang efektif. Next, ini yang kemarin ada data pendukung yang sudah saya jelaskan. Ini lebih lanjut lagi. Jadi ini SDGs ini bakal terrealisasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari artikel atau jurnal yang kita baca yaitu udang faname layak digunakan sebagai pakan alternatif, efisien secara ekonomi, ramah lingkungan, vermofit shrimp berpotensi sebagai meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya ekonomi, mendukung aquaculture berkelanjutan. Harapan untuk kedepannya yang pertama dapat diaplikasikan secara luas oleh petambak, yang kedua ada dikembangkan pada skala industri, dan yang ketiga menjadi solusi pakan lokal berbasis sumber daya Indonesia. Dan yang terakhir ada mendukung kemandirian sektor aquaculture nasional.